dari kalian darinya, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di madrasah tercinta ini. Semoga Allah berkahi guru-guru kita, Allah jadikan madrasah ini madrasah yang dicintai olehnya. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari, yang kita tuntut, yang kita cari di madrasah ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat dan iring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, saat ini kita sedang berada di hari-hari paling mulia dalam satu tahun di sisi Allah. Sekarang ini kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah, di mana Allah itu memuliakan, memberikan fadilah, keutamaan kepada hambanya, kepada makhluknya, dengan keutamaan dan keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain. Jadi ada beberapa makhluk Allah yang oleh Allah diberikan keistimewaan yang gak ada di makhluk yang lainnya, baik itu manusia, baik itu waktu, baik itu tempat. Contoh, di beberapa tempat Allah berikan keistimewaan yang tidak ada di tempat yang lainnya. Contohnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa. Bayangkan sholat di Masjidil Haram, satu rakaatnya laksana 100.000 rakaat. Satu rakaat di Masjidil Haram, satu rakaat sholat yang dikerjakan di Masjidil Haram itu seperti 100.000 rakaat yang dikerjakan di masjid-masjid yang lain. Satu rakaat di Masjid Nabawi itu seperti 1.000 rakaat di masjid yang lainnya. Dan satu rakaat di Masjidil Aqsa itu seperti 100 rakaat di masjid lainnya. Jadi Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 100.
Itu keistimewaan yang Allah berikan pada tempat. Ada keistimewaan yang Allah berikan pada waktu. Contohnya di sepertiga malam. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu langit. Allah turunkan rahmatnya. Allah panggil setiap orang yang meminta, yang bangun, yang ibadah ketika itu. Hal min sa'irin fa'utiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada enggak di sepertiga malam itu yang meminta, pasti aku kasih, kata Allah. Yang memohon ampun, pasti aku ampuni. Itu keistimewaan yang Allah berikan pada waktu. Nah, saat ini kita berada di waktu-waktu paling istimewa. Di waktu-waktu paling istimewa. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena sekarang kita udah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bulan Dzulhijjah itu salah satu daripada Ashhurul Hurum. Salah satu daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diberikan oleh Allah keistimewaan. Bulan haram apa aja? Ada 4. Inna iddatus syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqallahu sab'a samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yauma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Yang pertama itu salasatun sart wa wahidatun fard. 3 berturut-turut, 1 menyendiri. Yang 3 berturut-turut bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang menyendiri bulan apa? Bulan Rajab. Jadi kita berada di bulan yang berturut-turut bulan haram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, sama bulan Muharram. Nah, apalagi kalau bulan Dzulhijjah ini yang paling mulianya hari berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Salah satu di antara keistimewaannya yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata Rasul ketika itu bilang kepada sahabatnya, enggak ada hari di mana beramal soleh pada hari tersebut lebih mulia, lebih agung, lebih utama, lebih banyak pahalanya dibandingkan beramal soleh pada 10 hari ini. Pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka kemudian para sahabat ketika mendengar hadis ini, enggak ada amal soleh yang melebihi amal soleh dan ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat nanya, mau ngetes seberapa mulia hari tersebut, seberapa agung beramal soleh pada hari-hari tersebut. Maka oleh para sahabat untuk dijadikan benchmarknya, untuk dijadikan standarnya, untuk mengetahui seberapa agung dan mulianya hari tersebut, maka para sahabat bertanya, mau komparasi, dikomparasikan dengan amal soleh paling agung, amal soleh yang paling banyak pahalanya. Apa kira-kira amal soleh yang paling banyak pahalanya? Berjihad. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasul utusan Allah, apakah beramal soleh pada hari tersebut lebih agung, lebih mulia, lebih utama dibandingkan berjihad fi sabilillah? Bayangin, nanyanya apakah hari tersebut ya Rasulullah beramal soleh ketika itu lebih agung, lebih mulia, lebih utama dibandingkan berjihad fi sabilillah? Maka dijawab oleh Rasul, walal jihadu fi sabilillah. Berjihad pun gak mampu menandingi keagungan, kemuliaan
dan pahala yang didapatkan oleh orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Satu-satunya kata Rasul yang bisa menghalangi, yang bisa melebihi keagungan, kemuliaan, pahala yang didapatkan oleh orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Satu-satunya pahala yang bisa mengalahkan orang yang beribadah, beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah orang yang keluar dari rumahnya, pergi ke medan perang, pergi untuk berjihad, membawa seluruh hartanya. Hartanya. Lalu hartanya habis dia sedekahkan untuk berjihad dan dia gugur di medan perang sebagai seorang syahid. Itu satu-satunya pahala, satu-satunya keadaan yang bisa mengungguli kemuliaan dan pahala yang didapatkan oleh orang yang beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bayangin, saking agungnya, saking mulianya, saking utamanya. Maka kalau kita udah mengetahui nih betapa agung, betapa mulia, betapa utamanya pahala yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beramal soleh di bulan Dzulhijjah ini, apalagi di 10 hari pertama, maka kita persiapkan amalan terbaik, ibadah terbaik, infak terbaik. Kalau bisa baca Al-Qur'annya ditingkatkan, sholat sunnahnya dikerjakan, dan amal-amal ibadah yang lainnya dikerjakan, dilakukan. Karena tadi pahala dan kemuliaannya melebihi berjihad fisabilillah. Makanya kemudian saking mulianya hari-hari ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakannya sebagai salah satu sumpah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watri." Demi keagungan waktu fajar, waktu subuh. Saking pentingnya waktu fajar, waktu subuh, Allah berikan sebagai sumpah. Allah jadikan sebagai sumpah. Makanya kemudian orang yang sholat subuh berjamaah, orang yang sholat qobliyah subuh dapat keagungan pahala yang khairum minad dunya wa ma fiha. Dapat kemuliaan yang lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Kemudian kalau dia setelah sholat subuh, dia i'tikaf di masjid, melanjutkan amal soleh sampai terbit waktu syuruk, sampai datang waktu duha, maka dia mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna, tamah kata Rasul. Hanya kemudian dijadikan sumpah. Yang kedua, walayalin asyri. Allah bersumpah menggunakan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Walayalin asyri. Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10, demi keagungan malam-malam yang 10. Apa yang dimaksud malam-malam 10 ini? Para ulama menafsiri ada dua kemungkinan. Malam-malam yang 10 ini yang dimaksud, yang dijadikan sumpah oleh Allah adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan malam-malam 10 ini yang begitu mulia dan agung ini adalah malam-malam di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalilnya mana? Dalilnya ayat setelahnya, wasyaf'i wal watri. Demi keagungan hari yang genap dan demi keagungan hari yang ganjil. Hari yang genap ini apa maksudnya? Tanggal 8 bulan Dzulhijjah, hari tarwiyah. Demi keagungan hari yang ganjil. Hari yang ganjil ini maksudnya apa? Tanggal 9-nya hari Arafah. Hari Arafah. Nanti kita di tanggal 8 di tanggal 9 disunnahkan
untuk puasa hari Tarwiyah, puasa hari Arafah. Karena nanti prosesi ibadah haji ini berlangsung dan dimulai dari tanggal 8. Dari tanggal 8 kemudian mereka mulai itu untuk niat haji, memakai ihramnya, kemudian pergi ke Mina. Pergi ke Mina melaksanakan sholat 5 waktu di qashar. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 waktu. Setelah itu tanggal 9-nya setelah sholat subuh mereka berbondong-bondong menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Puncak prosesi haji berada di sana. Bahkan kata Rasul, al-hajju Arafah. Haji itu intisarinya ya Arafah. Di sana kemudian orang melaksanakan wukuf dari zuhur sampai waktu maghrib. Memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah sampai waktu maghrib. Tapi ketika masuk waktu maghrib mereka nggak sholat di sana. Sunnahnya yang dilakukan oleh Rasul, ketika matahari tenggelam masuk waktu maghrib mereka menuju Musdalifah. Mereka menuju Musdalifah. Lalu kemudian mereka mabit di sana, mabit di Musdalifah. Sampai di Musdalifah sholat di jamak takhir, sholat maghrib dan sholat isya. Sampai kemudian setelah malamnya ngumpulin batu sebanyak 70 batu. Ngumpulin batu 70. Setelah salat subuh mereka balik lagi ke Mina. Balik lagi ke Mina. Tanggal 10 nih. Pas Idul Adha. Ngapain mereka di Mina? Mereka ngelempar jumroh Aqabah. Melempar jumroh Aqabah 7 batu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah melempar jumrah ngapain? Mereka tawaf ifadah, tawaf rukun, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Setelah tahallul boleh lepas ihram. Semua larangan ihram sudah tidak berlaku kecuali satu, yaitu berhubungan suami istri belum boleh sampai nanti tahallul kedua. Setelah itu ngapain? Balik lagi ke Mina, mabit tanggal 11, 12, 13. Setiap harinya ngelempar 3 kali. Ula wusta Aqabah. 11 lempar ula wusta Aqabah. Mabit di sana. Mabit 11, 12, 13. Setiap harinya ngelempar 3 jumroh. Ula wusta Aqabah, ula wusta Aqabah, ula wusta Aqabah. Selesai dari itu tahallul yang kedua, maka selesai ibadah haji. Kalau mau kemudian meninggalkan tanah haram harus tawaf ifadah, wajib haji. Wajib haji. Haji ini merupakan ibadah napak tilas dari perjuangan dan kisah heroik dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, manusia yang mulia, manusia yang berkat doa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di Mekah. Karena setelah membangun Ka'bah tuh, setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim doa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah kepada mereka ini, orang Mekah ini, rasulan, utusan, seorang rasul, seorang nabi, minhum yang berasal dari mereka, dari orang Arab. Maka kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, beliau mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu akhi Isa wa ru'yatu ummi. Saya itu adalah manifestasi, jawaban dari doa ayah saya Ibrahim. Dulu ketika selesai membangun Ka'bah, doa. Dan saya adalah kabar gembira yang diungkapkan oleh Nabi Isa.
wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Gitu. Nanti setelah setelah saya selesai, kata Nabi Isa, akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Gitu. Setelah risalah saya selesai, akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Wa ru'yatu ummi, dan yang dilihat oleh ibu saya ketika dalam mimpi. Jadi sebelum ibunya itu melahirkan Nabi Muhammad, itu melihat dalam mimpi ada Siti Asia membawakan kabar gembira, suruh ngasih nama anaknya dengan nama Ahmad. Hadza wallahu a'lam bishawab.